Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 12 kita akan melanjutkan materi tentang proses pertumbuhan dan perkembangan. Sebelumnya Bunda mau tanya, apa itu tumbuh, apa itu berkembang? Nah, pertumbuhan itu bertambahnya volume sel dan sifatnya irreversibel atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Misalnya contohnya dimulai dari bayi, balita, anak-anak, dewasa sampai lanjut usia. Itu disebut dengan proses perkembangan yang tidak dapat kembali lagi ke bentuk semula. Gak mungkin kan dari tubuh kita yang menjadi sebesar ini bisa balik lagi ke masa bayi. Kemudian perkembangan ini terspesialisasinya sel menjadi struktur dan fungsi tertentu. Misalnya di sini perkembangan pada bentuk ukuran badan kita, kemudian tingkat kedewasaan, hormon itu yang mempengaruhi dari proses perkembangan. Nah, perkembangan ini dilalui melalui 3 tahapan. Yang pertama ada pembelahan sel, yang kedua ada morfogenesis, dan yang ketiga ada diferensiasi seluler, di mana pembelahan sel itu dimulai dari zigot yang berkembang melalui tahapan sel lifosis yang membentuk jaringan embrional. Kemudian yang kedua, morfogenesis atau perkembangan bentuk, dimulai dari embrio yang terdapat di dalam biji yang akan membentuk kotiledon dan akar. Kemudian yang ketiga ada diferensiasi seluler. Di sini jaringan embrio akan terus berkembang yang akan membentuk sebuah jaringan. Next, selanjutnya ada pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang pertama ada proses perkecambahan. Perkecambahan ini munculnya plantula atau tanaman kecil di dalam biji. Kemudian proses perkecambahan itu terbagi menjadi 2, ada proses fisika dan ada proses kimia, di mana proses fisika itu terjadi ketika biji menyerap air atau ambibisi. Nah, kemudian yang kedua tadi ada proses kimia, di sini melibatkan hormon yang berperan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Next, yang kedua ada macam-macam perkecambahan. Macam-macam perkecambahan itu ada 2, ada epigeal dan ada hipogeal. Next, selanjutnya faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Di sini terdapat 2 faktor, ada faktor luar dan ada faktor dalam. Di mana faktor luar itu melibatkan tentang proses makanan, air, suhu, kelembapan, cahaya, dan pH. Sedangkan dari faktor dalam itu mempengaruhi dari gen dan hormon. Oke, untuk tugas minggu depan, kalian cari hormon-hormon yang berperan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Oke, sekian dari Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.